Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Herni Nurliani dari kelas 11 IPS 2. Sekolah MA Masyarikul Anwar Caringin. Baik, di sini kita akan membahas mengenai konflik, kekerasan, dan perdamaian. Pembahasan yang pertama mengenai konflik. Seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang multikultural, adalah negara yang beragam baik itu suku, agama, kebudayaan, ras, dan sebagainya. Dari perbedaan-perbedaan itu dapat menyebabkan konflik yang terjadi di masyarakat. Terdapat beberapa ahli yang berpendapat mengenai konflik. Pendapat yang pertama dari Sarjana Sukanto mengenai konflik. Menurutnya, konflik sebagai suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan, yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Pendapat yang kedua dari Lewis Althusser mengenai konflik. Menurutnya, konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka, dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kekerasan. Apa itu kekerasan? Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Di dalam kekerasan terdapat beberapa teori tentang kekerasan. Di sini terdapat 3 teori tentang kekerasan, yaitu teori faktor individual, teori faktor kelompok, dan teori dinamika kelompok. Teori yang pertama ialah teori faktor individual, berbicara bahwa kekerasan muncul dari seorang individu sendiri. Seorang individu itu karakternya bisa melakukan kekerasan karena dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadinya dapat terjadi karena kesehatan mental seorang individu ini. Faktor pribadi meliputi kelainan jiwa seperti psikopat, psikoneurosis, frustrasi kronis, serta pengaruh obat bius. Sedangkan faktor sosialnya bisa jadi karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang ada di masyarakat. Faktor yang bersifat sosial antara lain konflik rumah tangga, faktor budaya, dan media massa. Teori yang kedua ialah teori faktor kelompok. Teori faktor kelompok merupakan salah satu pembentuk kontribusi terbesar kekerasan yang ada di masyarakat kita pada saat ini. Menurut analisanya, beberapa ahli mengemukakan pandangan bahwa setiap individu cenderung membentuk kelompok dengan mengedepankan identitas berdasarkan persamaan ras, agama, atau etnis identitas. Kelompok inilah yang cenderung dibawa ketika seorang berinteraksi dengan orang lain. Benturan antara identitas kelompok sering menjadi penyebab kekerasan. Teori yang ketiga ialah teori dinamika kelompok. Teori dinamika kelompok ini muncul bahwa kekerasan yang timbul karena adanya deprivasi relatif atau kehilangan rasa memiliki yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Artinya, perubahan-perubahan sosial yang terjadi dinamika cepat dalam sebuah masyarakat dan tidak mampu ditanggapi dengan seimbang oleh sistem sosial dan nilai masyarakat. Di dalam kekerasan juga terdapat beberapa bentuk kekerasan. Di antaranya terdapat 2 bentuk kekerasan, yaitu kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Kekerasan langsung ialah kekerasan yang langsung merujuk pada tindakan yang berkenaan dengan fisik atau psikologi seseorang. Contoh kekerasan ini yaitu seperti tindakan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, penggusuran paksa, penculikan, penyanderaan, pemenjaraan, dan buruh kerja paksa. Sedangkan kekerasan tidak langsung adalah kekerasan yang dilakukan secara tidak langsung, akan tetapi membahayakan keselamatan seseorang. Kekerasan ini tidak melibatkan hubungan secara langsung antar pelaku tindak kekerasan dengan korban kekerasan. Contoh kekerasan tidak langsung ini adalah pelanggaran terhadap hak hidup manusia, seperti kekerasan terhadap pembiaran, tidak adanya perlindungan dari kekerasan sosial, meneror, memfitnah, mengintimidasi, dan lain-lain.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perdamaian. Kalau kita sudah belajar konflik yang terjadi di masyarakat, kemudian sampai menimbulkan kekerasan, bahkan semua tragedi-tragedi yang terjadi karena konflik dan kekerasan, kita harus mengembalikannya pada kondisi yang semula. Dengan apa? Yaitu dengan yang namanya perdamaian. Apa itu perdamaian? Secara etimologis, istilah perdamaian di wilayah satu dengan wilayah lain berbeda istilah. Damai ini sering diartikan sebagai ketentraman, harmoni, dan ketergantungan. Menurut pandangan Pericles, orang filsuf dan negarawan dari Athena, perdamaian sebagai syarat bagi Dewan Rakyat untuk mencapai suatu pemecahan masalah. Ia menggunakan istilah, yaitu komunikasi politik yang bebas tapi dilakukan secara bijak dan berkualitas sehingga tercipta kebaikan. Jadi, perdamaian adalah menciptakan kondisi untuk kembali seperti semula, yaitu ketentraman, harmoni, dan ketenangan. Perdamaian merupakan salah satu pemecahan masalah sosial yang ada di masyarakat. Nah, kita tahu bahwa betapa pentingnya perdamaian di dalam kehidupan masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat kita hidup menjadi tentram, nyaman, dan mengalami yang namanya konflik dan pecahan. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa konflik itu harus kita minimalisir, kekerasan harus kita hindari, dan perdamaian harus kita ciptakan agar kehidupan masyarakat kita itu harmoni. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.